Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurtia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil FGD, Studi Kelayakan Bisnis, bersama teman-teman saya, yaitu Raffi Pramudia dan juga Susan Susilawati. Oke, jadi apakah pengertian kelayakan bisnis dalam studi kelayakan bisnis? Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Lalu kegiatan-kegiatan kelayakan apa aja sih yang meliputi bisnis ini? Ada 5 poin. Yang pertama itu identifikasi masalah. Yang kedua menentukan tujuan. Yang ketiga menilai berbagai hasilkan. Yang keempat ada peluang. Dan yang terakhir ada menggambarkan bagaimana situasi bisnis. Lalu aspek-aspek studi kelayakan bisnis itu ada aspek hukum atau legalitas, aspek ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, dan juga aspek manajemen. Lalu bisnis shop itu apakah layak untuk dijalankan? Nah, untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh Susan. Silakan, Susan. Oke, baik. Terima kasih, Sri. Nah, untuk bisnis thrift shop ini layak untuk dijalankan atau tidak? Nah, menurut kelompok kami, bisnis thrift shop ini layak untuk dijalankan, untuk diperjualbelikan, karena ini merupakan barang bekas, tapi diubah menjadi seperti baru. Dan bisnis ini sangat digemari oleh generasi milenial atau generasi Z yang ingin selalu kelihatan keren dengan pakaian branded, tapi modal belinya murah meriah. Bisnis thrift shop ini merupakan bisnis yang bisa memanfaatkan pemasarannya melalui teknologi, salah satunya lapak e-commerce melalui platform marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Ini proses jual beli dapat berjalan dengan mudah dan efisien karena dibantu perusahaan marketplace dalam mempromosikan produk dagangannya. Mengapa studi kelayakan bisnis perlu dilakukan untuk keberhasilan bisnis? Nah, ketika merintis sebuah usaha, pebisnis yang melakukan studi kelayakan, keberjalanan bisnisnya akan berbeda dengan pebisnis yang tidak melakukan studi kelayakan. Hal ini karena ada banyak manfaat yang akan didapatkan dengan melakukan studi kelayakan bisnis. Nah, berikut beberapa manfaat studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu memperkecil risiko kerugian. Yang kedua, mempermudah perencanaan bisnis. Yang ketiga, melancarkan pelaksanaan bisnis. Yang keempat, mempermudah melakukan pengawasan. Dan yang kelima, mempermudah pengendalian. Apa saja yang perlu dilakukan, dianalisis dalam menentukan permintaan saat ini? Yang pertama itu analisis persaingan. Persaingan bagi bisnis thrift shop ini adalah sesama perusahaan yang mendirikan bisnis thrift anak milenial. Analisis peluangnya itu kebutuhan dan permintaan. Deskripsi dari usaha produk yang akan kita jalankan yaitu jaket, hoodie, sweater, crew neck. Rencana pemasaran bisnis thrift shop. Segmentasi pasar, yang kedua ada target pasar, yang ketiga sistem pemasaran risiko usaha. Rencanakan penelitian dan pengujian untuk memastikan terpenuhinya kelayakan teknikal. Analisis keuangan. Yang pertama, modal awal, membeli kodian 5 juta, yang kedua harga pasar, mulai dari 5.000 sampai 150.000, dan ada biaya promosi influencer.
senilai 1 juta. Kesimpulannya, peminat baju bekas juga semakin meningkat setiap tahun. Hal ini dipengaruhi dengan tren thrift fashion, yaitu bekas yang masih bagus dengan model yang beragam. Banyaknya influencer terkenal yang memiliki hobi memiliki barang bekas membuat banyak orang tidak merasa gengsi lagi untuk membeli dan memakai pakaian bekas. Maka dalam pembahasan di atas, kami menarik kesimpulan dengan membuka usaha thrift shop, maka masyarakat dari generasi milenial atau generasi Z dapat membeli fashion dengan harga yang terjangkau, serta mudah melalui platform yang tersedia seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan sebagainya. Baik, sekian hasil forum diskusi grup dari kelompok 8. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.